Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami di sini akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai definisi segmental. Selamat menonton. Baik anak-anak, untuk mata kuliah ini dicukupkan sampai di sini aja ya. Nanti materi untuk tugasnya Ibu akan kirimkan di WhatsApp. Baik Bu. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Gimana Lus? Enak nggak jambunya? Wah, enak banget Tas, manis banget. Nyari yang banyak sih Tas. Oke siap, nanti cari ya. Oke. Tuh yang di sana tuh Tas, matang yang di atas. Iya, tapi agak tinggi Sam. Ya udah yang pendek-pendek aja yang diambil. Tas, kamu tahu nggak sih tugas yang kemarin Ibu kirim? Teknologi. Iya, yang katanya materi bunyi segmental itu loh. Aku kurang paham yang bagian ada tidaknya gangguan tuh. Maksudnya gangguan apa sih? Gangguan jiwa? Sembarangan ngomong. Bukan. Jadi tuh kalau bunyi segmental itu kan mengacu pada, namanya juga bunyi, mengacu pada pembentukan bunyi yang dikeluarkan, yang bunyi dasar yang mengeluarkan ujaran seperti vokal dan konsonan itu loh. Nah, yang dimaksud tidak adanya gangguan itu bukan gangguan jiwa. Gangguan apa tuh? Gangguan terhadap prosesnya, kayak tidak ada penyempitan dan penutupan dalam alat ucapnya tuh. Kan kalau bunyi kan yang udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui alat ucap kan. Nah, di dalam alat ucap tersebut itu tidak ada penyempitan atau penutupan, jadi tidak terganggu gitu, jadi bisa keluar dengan bebas. Nah, itu tidak ada gangguan, jadi kan bunyi yang dikeluarkan itu kan dengan jelas gini. Nah, itu maksudnya gangguan itu begitu lalu. Maksudnya contohnya gimana sih Tas dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya kan itu kan dikeluarkan dengan jelas. Berarti kayak kita kalau ngomong pintu, nah jelas kan? Iya. Aku ngomong pintu jelas kan? Iya. Kalau misalkan ada kena gangguan itu nanti kedengarannya pasti kayak pitu, kayak karena terkena gangguan kan jadi nggak jelas. Kalau ini kan jelas, jadi kayak pintu, jelas kan? Iya jelas. Nah, kan di dalam tidak adanya gangguan itu ada yang namanya vokoid sama kontoid, Lus. Maksudnya apa sih Taza? Vokoid sama kontoid itu? Kalau vokoid itu bunyi yang dihasilkan itu tidak mengalami atau berdasarkan penyambatan, kayak tidak ada yang menghambat dan tidak ada penutupan tuh. Jadi bisa keluar dengan jelas gitu tuh. Dan sehingga yang orang yang dengarnya itu bisa gampang paham karena apa yang ia ucapkan itu dengan jelas karena tidak adanya penghambatan itu tuh. Tuh, contohnya apa? Contohnya kayak vokal A, I, U, E, O. Nah, itu kan apa yang diucapkannya kan jelas kayak baca. Nah, karena dengan jelas itu kan berarti tidak ada perubahan karena ia itu tidak memiliki gangguan. Kalau kena gangguan kan pasti nanti ada kan perubahan karena penghambat kan. Kalau ini mah enggak. Jadi bisa dikeluarkan secara jelas. Jadi kayak baca, jelas kan? Ya. Nah, terus kalau kontoid itu bunyi yang dihasilkan itu mengalami penyambatan atau penutupan, tapi di bagian tertentu tuh, kayak misalkan contoh bagian penutup yang penuh kayak huruf T gitu. Coba kamu lafalin huruf P. Nah, kayak agak ada kayak yang hambat gitu kan? Iya. Nah, coba dirasain. Coba ya, aku cobain nih. P. Nah, oh iya, kayak kan? ada yang menghambat kan? Iya kan, tidak keluar secara jelas gitu, nggak kayak yang tadi sebelumnya kan? Iya. Itu namanya contoh penutupan yang penuh. Nah,
Kalau yang penghambat yang sebagian itu kayak huruf S. S itu kan dia agak kayak ada yang menghambat tapi nggak kayak semuanya tuh. Jadi tidak terlalu jelas tapi kayak ada hambatan kayak gitu tuh. Jadi bisa kayak S sepatu sebagai Coba S sepatu. Oh iya. ya kan. Tuh jadi perbedaannya kontoid sama vokoid itu sama-sama yang menghasilkan bunyi, namun kalau vokoid itu yang tidak adanya penghambatan sama sekali, tapi kalau yang kontoid itu memiliki hambatan di beberapa bagian gitu loh. Oke. Oh gitu toh. Ya, paham kan? Paham. Taza, aku ada satu materi lagi yang belum paham. Apa tuh? Ini materi apa tuh? Oh ya, ini maju mundurnya lidah. Maksudnya apa sih Taza? Maju mundur cantik. Dikira Syahrini. Terus apa? Kan itu tuh yang maksudnya maju-mundur lidah tuh posisi lidahnya kamu pas kamu itu ngeluarin bunyi atau suara nih. Kayak kita nih ngomong tuh kan berarti mengeluarkan bunyi, pasti menggunakan lidah kan. Nah di materi itu tuh dijelasin posisi lidahnya gimana aja. Nah di situ mah dijelasinnya tuh ada tiga tempat, ada tiga posisi. Bunyi depan, bunyi pusat, dan bunyi belakang, Lus. Maksudnya bunyi pusat, bunyi depan sama bunyi belakang tuh apa sih Taza? Kalau bunyi depan itu yang namanya juga bunyi depan ya, berarti kan lidahnya itu posisinya itu ada di depan mulut, kayak agak maju tuh. Kayak lidahnya tuh agak maju ke depan mulut tuh. Walah. Contohnya apa? Contohnya I. Kayak tidur. I-nya itu kan coba deh rasain. I-nya tuh kayak lidahnya agak maju ke depan kan? Coba ya aku cobain nih. Iya, coba. Tidur. Nah. Oh iya, lidahnya ada di depan. Iya, kayak agak maju kan? Iya. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau bunyi pusat itu lidahnya itu ada di tengah-tengah mulut. Jadi tuh nggak terlalu maju tuh. Dia itu ada di tengah mulut tuh, mengeluarkan suara tapi lidahnya itu ada di tengah mulut. Tuh. Contohnya apa tuh? Contohnya apel. Apel. E-nya itu kan kayak lidahnya itu kayak agak masuk tapi nggak terlalu masuk, nggak terlalu maju juga kan. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi apel. Apel. Coba nih aku coba. Apel. Oh iya, lidahnya ada di tengah-tengah ya Taza. Nah, iya kan. Tuh. Terus yang terakhir itu bunyi belakang. Namanya juga bunyi belakang kan, berarti ada di belakang lidah, berarti pangkal gitulah bahasanya mah. Jadi itu lidahnya itu ada di kayak ditarik ke belakang mulut sih. Kayak pas kita ngomong atau ngeluarin bunyi itu lidahnya kayak ditarik ke belakang mulut tuh. Tuh, jadi ada posisinya tuh kayak ada di pangkal lidah. Iya. Oh iya, contohnya apa? Contohnya buku atau baso kayak gitu kan. Buku kita emang bibirnya maju tapi lidahnya tuh kayak ketarik gitu loh, ya nggak sih? Coba nih. Buku. Oh iya, lidahnya kayak sedikit tertarik gitu ya. Nah iya kan itu. Nah ketiga bunyi itu tuh ya Lucia, kayak bunyi depan, bunyi pusat, bunyi belakang itu tuh gambaran urutan posisi lidah ketika mengeluarkan bunyi. Jadi urutannya kan kayak tadi tuh urut kan, ada bunyi depan, bunyi tengah, bunyi pusat, sama bunyi belakang. Itu tuh urutan posisi lidah ketika kamu mengeluarkan bunyi, Lus. Walah. Gitu. Oh Paham kan? gitu ya. Paham. Paham kan? Paham Taza. Nah, Ya udah, kita kerjain besok yuk. nah gas. Oke, sambil makan jambu. Gas berarti kita harus cari yang banyak. Ayo. Gas. Tuh yang atas banyak tuh Taza. Iya yuk, kita cari yuk. Pokoknya mau nganterin ini ke ibu kamu. Ada nggak? Ibu aku. Iya. Jadi sekalian aja yuk ke rumah. Ini tuh oleh-oleh dari ibu aku habis siaran kemana juga. Iya. Beda.
bagian suara. Jadi dia sih tuh oh enggak. Mungkin soal enggak masih arisan. Berarti nanti aja deh. Kita sini dulu aja sini. Mungkin. Ini bukan juga. Terima kasih ya Sof ya. Salam kayak gimana ya. So, itu mungkin lagi kita jadi dulu. Saya makasih nanti habis beli dari sana. Kita mau kita juga. Kok beli lagi kita banyak banget ya. Biasanya kayak banyak banget stakeholder dari SMA kan. Memang di SMA kan banyak tugas tapi nggak seperti ini kan. Ya SMA kan banyak ya, tapi ini setiap MK ada tugas, deadline-nya cepet, tugasnya kayak kita tuh belum paham banget tapi harus kerjain kan, kita harus sendiri. BTW terakhir kita dapat tugas apa ya? Kayaknya materinya itu dari MK fonologi. Ya benar dari fonologi. Kamu udah tak? Belum. Aku masih belum paham tentang itu mekanisme udara. Gimana sih tolong jelasin dong? Oh, yang bagian mekanisme udara. Iya. Aku udah, cuman ya sepengetahuan aku aja ya, mekanisme udara itu sistem pernapasan manusia dalam proses menghirup dan menghembuskan udara yang terjadi secara bergantian dan terus menerus. Jadi dan mekanisme ini tuh bekerjasama antara otot dada, otot tulang rusuk, otot perut, sama otot diafragma. Nah, itu ada juga yang bagian-bagian yang bagian dalam mekanisme pernapasan udara itu. Satu, aspirasi. Yang dua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, ekspirasi. Nah, yang pertama tuh inspirasi adalah yang sekarang tuh apa ya? Itu kurang paham banget. Tapi seperti aku tuh otot-otot diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Udara masuk ke paru-paru, jadi udara itu masuk ke paru-paru itu melalui rongga hidung dan rongga mulut. Nah, yang kedua itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, udara yang masuk ke paru-paru bertukar oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Oksigen yang masuk ke kapiler dan dibawa oleh sel darah merah ke jantung. Sedangkan karbon dioksida masuk ke rongga paru-paru. Dan kalau ekspirasi, ya kamu ngerti nggak? Ya sedikit sih. Ada pandangan lah gitu. Kalau ekspirasi itu otot diafragma dan otot dada relaksasi sehingga rongga dada kembali normal dan paru-paru kembali normal. Udara yang mengandung karbon dioksida keluar dari paru-paru melalui hidung. Jadi kan tadi pas waktu pertukaran oksigen kan yang masuk, kalau ini bagian yang keluar yang mengandung karbon dioksida keluar dari paru-paru melalui hidung. Dan tadi pas waktu inspirasi kan yang masuk melalui hidung dan mulut, kalau itu keluar melalui hidung dan mulut. Nah, jadi mekanisme pernapasan diatur oleh pusat pernapasan di otak, khususnya mendula, oblongata, dan pons. Latihan rutin dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dan efisiensi sistem pernapasan. Oh, jadi gitu sob materi tentang mekanisme udara. Iya Bil, gitu. Ada yang mau ditanyain nggak Bil? Ya sih, kalau mekanisme udara tuh aku udah gambaran. Cuma ini deh yang masih belum paham tentang mekanisme artikulasi. Gimana tuh sob? Oh, mekanisme artikulasi. Sebentar. Pengetahuan aku itu, mekanisme artikulasi adalah alat ucap yang mana bergerak atau bekerja ketika menghasilkan bunyi bahasa Bil. Jadi berdasarkan kriteria ini, bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut nih. Ada bunyi bilabial. Bunyi itu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan bibir labium atas. Itu Bil. Gitu. Oke.
udah ada gambaran sih. Udah, makasih ya Sof udah dijelasin. Itu aja tabel kamu yang belum. Ya udah cukup gitu aja. Oh, oke Bun. Kayaknya aku mau langsung pulang aja deh. Aku dicariin ibu aku. Belum pulang ibu akunya. Ya Oh, udah. mau ikut main kah? Boleh. Yuk sambil nunggu ibu aku. Aku taruh sini dulu aja ya. Iya. Udah. Ayo. Di sebelah sini. Yuk. Di sana aja kah? Kenapa ya ini? Bentar banget. Halo, assalamualaikum Noy. Halo, waalaikumsalam. Kenapa Tasya? Ini aku mau nanya yang kemarin tugas tuh yang fonologi tuh, yang arah udara sama cara gangguan itu maksudnya apa ya? Soalnya bagian itu aku nggak paham. Kamu lagi ngerjain tugas tak? Ini. Oh sama, aku juga. Ini baru kelar tugas. Iya. Bisa tolong jelasin nggak? Soalnya aku nggak paham tahu bagian itu. Oh iya boleh. Tapi ini aku jelasin yang sepengetahuan aku aja ya. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi ini aku jelasin yang bunyi segmental berdasarkan arah udara ya. Iya, nah kan bunyi segmental berdasarkan arah udara itu kan dibagi menjadi dua ya. Ada bunyi agresif dan satunya lagi bunyi agresif. Bunyi agresif itu bunyi yang dihasilkan itu dari arah udara yang menuju keluar dari rongga mulut atau rongga hidung gitu. Contohnya apa tuh? Contohnya aku sih nemunya ini apa ya dalam bahasa Inggris. Contohnya itu seperti huruf B dalam kata bat dan huruf D dalam kata dog gitu. Terus yang kedua itu ada bunyi agresif ya. Bunyi agresif itu bunyinya dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru gitu. Itu contohnya apa yang itu? Itu misalnya kan kalau berbicara sambil terisak gitu, kayak misalnya kamu berbicara tapi kayak sambil terisak kayak lagi nangis gitu tuh Zara. Kayak tersendu-sendu gitu ya? Iya. Kalau cara gangguannya? Kalau cara gangguannya sih ini aku rangkum dari materi easy sama cari di artikel tuh. Nah, aku tuh nemu bunyi segmental berdasarkan cara gangguannya itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada bunyi stop atau lambat. Nah, bunyi stop atau lambat itu di sini arus udara ditutup secara rapat-rapat, lalu dilepaskan secara tiba-tiba gitu. Nah, bunyi stop di sini itu dibagi menjadi 2, ada bunyi stop implosif dan bunyi stop eksplosif gitu. Itu ada contohnya nggak? Ada yang bunyi stop implosif itu pada huruf P dalam kata atap gitu. Yang kedua bunyi stop eksplosif itu huruf P dalam kata paku gitu. Nah, itu ada Za. Terus yang kedua itu ada bunyi kontinum atau bunyi alir. Jadi bunyi di sini tuh arus udara tidak ditutup secara rapat-rapat, tidak ditutup secara total gitu Za. Jadi arus udara itu tetap mengalir gitu. Gitu. Iya begitu. Terus selanjutnya ada bunyi afrikatif. Bunyi afrikatif ini masih termasuk dalam bunyi kontinum. Tapi bunyi kontinum jadi dibagi menjadi 3 tuh. Ada bunyi afrikatif, bunyi trill. Nah, bunyi afrikatif ini adalah bunyi paduan. Jadi arus udara itu ditutup rapat-rapat, kemudian dilepaskan secara berangsur-angsur gitu. Contohnya sih aku kurang nemu, cuman kalau untuk contoh hurufnya tuh pada huruf, misalnya pelafalan huruf C dan J gitu. Kan secara berangsur-angsur gitu kan. Iya betul. Terus yang kedua itu ada bunyi frikatif. Bunyi frikatif itu bunyi geser. Jadi
arus udara di sini itu dihambat sedemikian rupa sehingga udara itu tetap bisa keluar gitu. Nah, iya betul. Contohnya kan ada ya, contohnya tuh pada huruf F, V, S, Z, dan X. Contohnya tuh pada huruf Z dalam kata zebra dan S itu dalam kata sitter. Gitu. Selanjutnya ada bunyi trial. Bunyi trial itu bunyi trill itu bunyi getar gitu. Jadi arus udara itu ditutup dan dibuka secara berulang-ulang dan secara cepat seperti huruf R dan R gitu. Jadi kan bergetar gitu kan ya pas kita melafalkan huruf R itu. Iya R gitu ya, kayak ada getaran ya. Iya betul seperti itu. Ya, selanjutnya itu kan ada bunyi lateral. Lateral itu kan bunyi samping gitu. Jadi arus udara itu ditutup sedemikian rupa. Jadi sehingga udara masih bisa keluar melalui salah satu atau kedua sisinya. Contohnya itu huruf L pada kata 5 tuh. Pada kata L pada kata 5 gitu. 5. Iya. Iya begitu. Terus yang terakhir itu ada bunyi nasal. Aku di sini bunyi nasal tuh nulisnya kayak arus udara itu lewat atau melalui rongga mulut yang ditutup rapat-rapat gitu. Tapi arus udara itu tuh dialirkan lewat rongga hidung gitu. Seperti kayak pada huruf, misalkan melafalkan huruf M, N, dan eng gitu. Oh iya. Iya begitu Taza. Mungkin ada gambaran udah paham atau gimana gitu. Iya sih, udah ada gambaran. Iya, udah mulai paham. Ya makasih ya Nunuy. Iya syukur kalau begitu. Ada yang tanyakan lagi enggak? Enggak deh, kayaknya udah cukup paham. Ya makasih ya. Maaf ya udah ganggu waktunya. Iya sama-sama. Enggak kok, tenang aja. Aku juga lagi ngerjain tugas nih. Iya, udah kita kerjain bareng tapi beda tempat, oke? Iya betul, oke. Semangat aja. Oke, ya semangat juga. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya dapet juga jawabannya. Gila. Juga apa di sini tergantung siapa? Enggak sih, lagi dua. Sama aku juga. Sampai situ ini ya. Iya. Aku sakit apa ya? Ini apa ya? Pusing katanya tuh. Pusing. Ini jalan gitu tanya. Masih aneh. Oh iya. Itu apa ya? Kan ada tugasnya. Itu kalau lagi bedanya besok. Kamu udah belum? Sudah sih. Itu apa ya? Aku ada yang belum paham tahu. Yang apa yang Iya, dari tentang bunyi segmental berdasarkan tingkat suara. Nah itu apa sih? Agak boleh. Itu bagiannya pita suara. Jadi kan menurut sepaham aku ini pita suara itu kayak memainkan peran krusial dalam produksi segmental, yaitu bunyi yang dapat dipisahkan dalam bahasa Inggris kayak konsonan dan bunyi vokal. Ketika udara dari paru-paru mengalir melalui trachea dalam pita suara akan berputar untuk menghasilkan suara dasar. Jadi bunyi segmental kemudian dibentuk oleh modifikasi yang dilakukan oleh orang yang sedang berbicara, seperti bagian dari lidah dan bibir yang mengubah karakteristik suara tersebut. Oh iya paham. Pembaluan yang IPO kan terus contohnya itu gimana? Nah, sedangkan di konsonan bunyi yang dimana terjadi adanya udara yang keluar dari paru-paru yang bertanda konsonan disebut dari mati dalam bahasa Indonesia huruf yang menggunakan konsonan terdiri dari selalu kayak contohnya
B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, W, X, Y, Z. Berarti selain huruf lokal gitu ya. Terus selanjutnya itu yang materi apa ya itu? Nah, yang selanjutnya terkait Oh iya itu tuh, lokal gimana ya? jadi secara kita itu berhubungan dengan cara kita berpikir ketika kita mau mengucapkan suara, membunyikan suara. Jadi saat kita bergerak dan berinteraksi, saat menghasilkan bunyi, telepon itu akan berdua kategori. Jadi kategori bunyi labial yang memiliki arti bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan dua bibir di atas bibir bawah, seperti kita memberikan huruf P, D, dan M. Nah, sebenarnya kata papa, B dalam kata bapak, M dalam kata mama. Dan yang kedua bunyi labial dental. Bunyi yang dihasilkan dengan menggabungkan bibir bawah dengan bibir atas. Seri atas yang di atas tuh saat kita mengucapkan F dan V, dengan F dan F yang jadi sama ini. Nah, contohnya tuh dalam kata foto, huruf F, dan fax, huruf V. Jadi gitu aja. Sih bisa ada gambaran gitu. Nanti kalau ada yang nanti aku cek sama aja ya. BTW tadi itu udah apa namanya? Makasih ya. Ya. Jadi ya. Aduh, ini apa ya? Susah sih. Tanya musik aja kan ya. Ini deh, tanya aja. Ada chat apa nih dari Sophie? Lucy, mau tanya dong kalau materi bagian lubang lewatan udara itu apa? Sama satu lagi tinggi rendahnya lidah. Boleh jelasin nggak? Oh itu, boleh Sob. Nanti aku jelasin lewat VN ya. Lubang lewatan udara. Ini menurut sepengetahuan aku ya Sob, lubang lewatan udara itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada bunyi oral, bunyi sengau, sama bunyi nasal. Yang pertama itu ada bunyi oral. Bunyi oral itu yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutup velik pada dinding faring. Contohnya yaitu huruf K. Saat kita membunyikan huruf K, mulut kita itu terbungkam, berarti K itu merupakan huruf oral, yaitu bunyi oral. Selanjutnya yang kedua itu ada bunyi nasal. Bunyi nasal itu adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung. Contohnya itu pada huruf M. Nah, saat kita mengatakan huruf M, kita mengucapkannya dengan kedua lubang hidung itu tertutup. Ini berarti M merupakan bunyi nasal. Dan yang selanjutnya itu ada bunyi sengau, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dan rongga hidung. Dengan membuka velik sedikit, bunyi bindeng, misalnya Jawa. Ini hanya terdapat di beberapa bahasa di dunia, misalnya bahasa Jerman. Nah, bahasa Jerman itu termasuk ke dalam bunyi sengau karena banyak penggunaan kata di bahasa Jerman itu dengan suara yang bindeng. Selanjutnya kan kamu nanya tadi tinggi rendahnya lidah ya Sob. Ini
Menurut sepengetahuan aku juga ya, tinggi rendahnya lidah itu dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu ada bunyi tinggi, bunyi agak tinggi, terus bunyi tengah, bunyi agak rendah, dan bunyi rendah. Apa sih bunyi tinggi itu? Bunyi tinggi adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi. Contohnya itu pada kata kita ya, itu i. Saat kita mengucapkan kata kita, itu i-nya kan lidah kita itu sedikit meninggi. Nah, yang kedua itu ada bunyi agak tinggi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi, hampir sama dengan bunyi tinggi. Tetapi ini lidahnya agak mendekati langit-langit keras. Contohnya yaitu pada kata lele, yaitu huruf e. Contohnya nih, lele. Nah, lidah kita itu bunyinya agak meninggi, tetapi tidak meninggi banget. Nah, yang ketiga itu ada bunyi tengah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah di tengah. Contohnya yaitu pada kata emas, pada kata peran. Nah, itu lidah kita berada di tengah-tengah. Contohnya nih, peran. Nah, pada penggunaan kata pe, itu lidah kita berada di tengah-tengah. Selanjutnya yang keempat itu ada bunyi agak rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah agak merendah. Contohnya yaitu pada kata pada kata lelek, terus pada kata jorok, terus pada kata pokok. Nah, itu lidah kita berada agak rendah, berada di antara bawah dan atas, tetapi mendekati ke bawah. Oke, selanjutnya yang terakhir ada bunyi rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah merendah sehingga menjauh dari langit-langit keras. Contohnya yaitu pada kata bata, terus pada kata armada. Nah, itu lidah kita berada pada di bawah banget ya. Nih, contohnya nih, pada saat saya bilang bata. Nah, lidah kita berada di bawah. Itu sih sob, yang aku tahu cuman segitu.